Preview bab ini membahas bagaimana organisasi dapat menggunakan sistem informasi IS secara strategis, memungkinkan mereka untuk mendapatkan atau mempertahankan keunggulan kompetitif atas persaingan mereka, seperti dijelaskan dalam bab 1. Pengelola di dunia digital, sebuah perusahaan memiliki keunggulan kompetitif atas perusahaan saingan ketika dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, lebih cepat, lebih ekonomis, atau unik. Dalam bab ini, kamu mulai dengan memeriksa peran sistem informasi di bagian tingkat organisasi. Kami kemudian memeriksa bagaimana sistem informasi mendukung berbagai model bisnis dan memperkenalkan model bisnis inovatif yang dimungkinkan oleh sistem informasi. Akhirnya kita berbicara tentang kebutuhan terus-menerus untuk menemukan cara-cara inovatif untuk berbasis dengan dan melalui sistem informasi. Organizational Decision Making Level 1. Operational Level, membantu manajer operasional dalam memantau kegiatan atau transaksi rutin harian dalam organisasi. 2. Managerial Level, membantu kegiatan pemantauan, pengawasan, pengambilan keputusan, dan kegiatan administratif dari manajer. 3. Eksekutif Strategi atau Strategi Level, membantu perencanaan kegiatan jangka panjang dari senior manager. Ketika menyebarkan sistem informasi di seluruh tingkat dan fungsi organisasi, ada 3 cara umum sistem informasi dapat memberikan nilai. Untuk mengaktifkan aktivitas otomatisasi, untuk mengaktifkan pembelajaran, dan untuk memungkinkan pelaksanaan strategi organisasi. Ketiga cara ini tidak selalu eksklusif satu sama lain, tetapi kami percaya bahwa masing-masing secara progresif lebih berguna bagi perusahaan dan dengan demikian menambah nilai lebih bagi bisnis. 3 general ways information systems can provide value. 1. Information systems for automating, doing things faster. 2. Information systems for organizational learning, doing things better. 3. Information system for supporting strategy, doing things smarter. Business model in the digital world atau model bisnis di dunia digital merupakan ringkasan arah strategis bisnis yang menguraikan bagaimana tujuan yang akan dicapai, menentukan proposisi nilai, serta bagaimana perusahaan akan menciptakan dan mengidentifikasi segmen pelanggan, saluran, hubungan pelanggan, aliran pendapatan, sumber daya utama, mitra utama, dan struktur biaya. Dalam model bisnis di dunia digital, itu terdapat yang pertama, ada model pendapatan yang berperan penting di setiap organisasi untuk menentukan bagaimana menghasilkan pendapatan. Yang kedua, model bisnis berbasis platform dan ekonomi berbagi yang pada dasarnya model bisnis ini menciptakan ekosistem digital di mana beberapa pengguna menciptakan nilai dan pengguna lain mengkonsumsi. Yang ketiga, ada model bisnis berbasis layanan di mana model bisnis berbasis layanan, produsen dapat menawarkan layanan peralatan seperti menawarkan produk itu sendiri sebagai layanan atau menawarkan layanan operasi dan pengoptimalan atau layanan informasi seperti menjual data atau wawasan yang dihasilkan oleh penggunaan produk oleh pelanggan. Innovation process atau proses inovasi. Yang pertama yaitu pengorganisasian untuk membuat pilihan inovasi. Dalam proses ini kita harus mengikuti langkahnya, yaitu start early, display executive leadership, build a team of expert innovator, dan educate the organization. Yang kedua yaitu mengimplementasikan proses inovasi, yaitu memilih teknologi yang memungkinkan atau yang muncul, mencocokkan teknologi dengan peluang, melaksanakan inovasi bisnis untuk pertumbuhan, dan membuat
membuat penilaian. Yang ketiga yaitu memikirkan investasi dalam inovasi radikal. Di siklus ini terdapat 3 cara baru untuk berpikir tentang investasi dalam inovasi radikal, yaitu menempatkan teknologi di depan strategi, menempatkan teknologi di atas pemasaran, dan melakukan inovasi secara terus-menerus.